Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatul Hasanah dari kelas TI 4B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang PPT yang telah saya buat, yaitu tentang teknologi tepat guna alat pembasmi nyamuk dari botol bekas. Latar belakang masalah yaitu di Desa Kanigoro adalah sebuah desa yang terletak di daerah selatan Indonesia. Di musim hujan ini tentunya banyak sekali genangan-genangan air yang ada di desa ini, seperti di selokan dan juga di pinggir-pinggir jalan, sehingga dapat mempermudah nyamuk untuk berkembang biak. Ada berbagai macam cara di Indonesia yang telah dilakukan untuk menghindari serangan nyamuk. Salah satunya yaitu penggunaan obat anti nyamuk dan fogging. Tetapi obat anti nyamuk yang sering digunakan ini mengandung bahan yang dapat membahayakan kesehatan tubuh bagi manusia itu sendiri. Akan tetapi, dengan menggunakan bahan-bahan alami seperti gula yang dilarutkan dalam air dan menggunakan alat bekas seperti botol, bukan hanya aman bagi kesehatan, tapi masyarakat juga dapat memanfaatkan barang bekas, dan tentunya ini dapat mengurangi tingkat populasi sampah yang semakin hari semakin menumpuk. Rumusan masalah: bagaimana cara membuat teknologi tepat guna alat pembasmi nyamuk dari botol bekas ini. Untuk tujuan penelitiannya, untuk mengetahui cara membuat teknologi tepat guna alat pembasmi nyamuk dari botol bekas. Manfaat penelitian: dapat mempermudah masyarakat untuk membasmi nyamuk, sebagai bahan masukan bagi masyarakat untuk memanfaatkan atau menggunakan botol bekas. Dapat memaksimalkan masyarakat dalam membasmi nyamuk dan juga menjaga kesehatan. Selanjutnya, kondisi real di Desa Kanigoro. Demam berdarah Dengue atau DBD merupakan salah satu penyakit bervektor nyamuk yang paling berbahaya di dunia. Desa Kanigoro adalah salah satu desa yang berada di Kabupaten Malang, Kecamatan Pagelaran, yang beresiko tinggi terjadi penyebaran penyakit demam berdarah. Topik yang dibicarakan dalam program ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan penyakit yang dibawa oleh nyamuk beserta cara pencegahannya, seperti penyebab penyakit, cara penularan penyakit, gejala khas penyakit, penggunaan alat sebagai pembasmi jentik, pemanfaatan botol bekas, dan juga gula merah sebagai alat atau obat mengusir nyamuk, dan lain sebagainya. Berikut adalah macam-macam nyamuk yang sering ditemukan di Indonesia. Yang pertama yaitu adalah nyamuk Aedes, di mana nyamuk ini adalah spesies nyamuk yang berendemik di daerah beriklim tropis dan juga subtropis di seluruh dunia. Nyamuk ini diperkirakan mencapai 950 spesies dan tersebar di seluruh dunia. Yang kedua adalah nyamuk Aedes aegypti. Adalah spesies nyamuk tropis dan subtropis juga, biasanya pada daerah yang terletak pada garis lintang 35 utara dan juga 35 selatan. Spesies nyamuk Aedes aegypti ini adalah genus Aedes dan juga famili Culicidae. Nah, ini adalah contoh gambar nyamuk Aedes aegypti, di mana di situ ada ciri khasnya seperti tanda loreng atau bintik putih di nyamuk tersebut. Selanjutnya yaitu fermentasi gula merah. Dalam pembuatan larutan atrakan ini, gula yang umum digunakan adalah gula merah, dikarenakan kandungan glukosa pada gula merah ini lebih mudah terfermentasi oleh Saccharomyces cerevisiae yang terdapat pada ragi dibandingkan dengan gula pasir atau gula biasa. Selanjutnya yaitu botol air mineral sebagai media atau alat yang digunakan.
Botol-botol air mineral bekas ini mempunyai banyak sekali manfaat jika kita tahu cara memanfaatkannya. Salah satu contohnya yaitu jika dijadikan media alat pembasmi nyamuk yang tentunya simpel dan juga tidak membutuhkan biaya yang mahal. Selain itu juga jika menggunakan botol-botol mineral bekas akan dapat mengurangi perlimpahan limbah botol plastik yang ada di tengah-tengah masyarakat dan dapat mengajarkan kepada masyarakat bagaimana membuat alat pembasmi nyamuk ini dengan mudah tanpa memerlukan biaya yang banyak dan juga aman bagi kesehatan. Untuk anggaran biayanya, ini untuk anggaran biaya pemaparan materinya yaitu ada seperti gunting, pisau pemotong, cutter, dan juga yang lainnya, bisa dilihat sendiri. Selanjutnya yaitu pemaparan materi. Beberapa materi yang akan disampaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengertian teknologi tepat guna. Sebelum kita membicarakan ke yang lebih menjurus, kita harus tahu apa pengertian teknologi tepat guna itu. Dan yang kedua yaitu pentingnya pemberdayaan ibu rumah tangga. Yang ketiga, bahayanya nyamuk bagi kesehatan. Keempat, penyakit yang dapat ditularkan oleh nyamuk. Kelima, pemanfaatan barang bekas atau botol plastik. 6. Penjelasan tentang alat-alat dan juga bahan yang akan digunakan. Untuk yang ketujuh, kelebihan pembasmi nyamuk menggunakan botol bekas ini. 8. Cara membuat pembasmi nyamuk menggunakan botol bekas. Selanjutnya itu praktek cara pembuatannya. Berikut adalah alat dan bahan yang harus disiapkan. Yang pertama, botol minum plastik bekas yang berukuran 1,5 liter. Yang kedua, media itu gula dan juga ragi. Untuk yang selanjutnya, cutter atau gunting. Selanjutnya 200 ml air panas dan juga lakban hitam. Setelah itu, berikut adalah langkah-langkah untuk membuat alat pembasmi nyamuk menggunakan botol plastik bekas. Yang pertama yaitu kita gunting. Kita gunting di bagian atasnya. Setelah itu fermentasi gulanya, dikasih air dan juga gula. Setelah itu kita balik botolnya, yang di ujung atas dibalik, dimasukkan ke dalam yang bawah. Setelah itu dikasih lakban. Setelah itu kita diamkan. Selanjutnya yaitu resiko, dimana kita jika membuat alat yang baru tentunya akan ada resiko yang akan kita alami. Dalam proses pembuatan pembasmi nyamuk ini tidak menutup kemungkinan jika masyarakat ada yang tidak menyetujui atau menyukai dengan adanya alat ini. Karena beberapa masyarakat berpikiran bahwa proses pembuatannya itu ribet dan juga ada yang lebih suka terhadap pembasmi nyamuk atau lotion nyamuk, obat nyamuk yang ada di toko-toko karena bisa langsung dapat dipakai tanpa harus membuatnya sendiri. Selanjutnya untuk solusinya. Untuk solusi agar program ini dapat terus berjalan, harus adanya dengan ceramah interaktif atau ceramah langsung secara berkelanjutan agar masyarakat bisa sharing tentang pengalamannya apabila terdapat kendala dalam proses pembuatan alat tersebut, serta dengan adanya pemantauan atau pendampingan dari ketua atau perwakilan masyarakat yang sudah sukses dalam melakukan pembuatan alat pembasmi nyamuk ini. Mungkin cukup itu yang bisa saya jelaskan sedikit tentang PPT yang telah saya buat. Selebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.